rancangan manusia. Kita diberi oleh Tuhan kemampuan yang istimewa, yaitu otak kita. Otak kita mampu menangkap dan menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah, mana yang buruk. Otak kita mampu menangkap juga mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Kita mempunyai kemampuan untuk menilai. Inilah keajaiban otak, keajaiban pikiran. Kita bisa merancang, kemudian menentukan cara-caranya dan bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Kadang kita berpikir, kalau kita lakukan ini kita pasti bisa sukses besar, tapi kenyataannya kita gagal, tidak berhasil. Artinya sehebat-hebatnya seseorang, cerdas, cerdik, cendekia bagaimanapun juga, memiliki titik-titik lemah. Artinya kemampuan manusia itu sangat terbatas, sangat terbatas. Katakan haleluya. Saudara sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita lihat dalam Mazmur 94 ayat 11. Perhatikan baik-baik kata demi kata dalam Alkitab. Kalimat-kalimatnya resapi baik dan nikmati berkat Tuhan dari dalamnya. Mari, Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Rancangan manusia boleh dipikirkan matang, diputuskan secara hati-hati, tetapi puncak dari semua rencana dan rancangan Tuhan itu ada yang disebut rancangan Tuhan. Yang terjadi adalah rancangan Tuhan. Ada rancangan kita yang direstui oleh Tuhan, namun ada rancangan kita yang tidak direstui oleh Tuhan. Walaupun kita memaksakan diri, tetapi kalau Tuhan tidak restui, maka rancangan kita gatot, alias gagal total. Tetapi walaupun rancangan kita itu tidak sempurna atau banyak kekurangannya, tapi karena direstui oleh Tuhan, maka rencana kita itu bisa berhasil. Tuhan tahu semua apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu semua catatan yang kita buat. Ini kulakukan hari ini, besok kulakukan ini, lusa kulakukan yang itu, minggu depan sudah seperti ini, bulan depan sudah bisa menghasilkan, dan kemudian pada bulan yang ketiga saya sudah meraup keuntungan yang besar. Boleh begitu. Kita punya rancangan bagus, tetapi kadang-kadang kita gigit jari karena kita tidak mendapatkan hasil apa-apa dari rancangan dan kerja kita. Maka mari kita pasrah sama Tuhan sebagai anak Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam pikiran kita, Tuhan yang bekerja dalam aktivitas kita, Tuhan yang bekerja dalam usaha kita, dan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Oh, itu pasti berhasil. Katakan amin. Mari kita lihat beberapa catatan Alkitab. Satu, ini yang dapat dibuat oleh manusia, kekeliruan yang dapat dibuat oleh manusia. Yang pertama, rancangan kecurangan. Alkitab catat dalam Mazmur 64 ayat 6, mereka merancang kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Dari banyak rancangan yang manusia bisa buat, rancangan itu bisa salah alias keliru, jahat, yaitu rancangan kecurangan. Termasuk dalam dagang. Ada orang berdagang secara curang. Ini sama sekali tidak akan memberikan hasil apa-apa. Mungkin bisa saja orang itu akan menikmati keuntungan dari kecurangannya, itu pasti 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari saja. Orang yang merancang kecurangan dalam bisnisnya pasti akan berlawanan dengan Tuhan, pasti akan
ketemu dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menggagalkannya dan juga merugikannya. Banyak orang curang di bidang politik, dibilang apa saja, dagang, usaha, pekerjaan, pelayanan. Ada orang itu bisa curang dalam pelayanan. Jujurlah, itu adalah lebih baik. Tulus itu jauh lebih baik. Benar itu jauh lebih menguntungkan daripada curang. Keluarga Siloam, mari kita belajar melakukan apa saja secara benar, berbuat apa saja secara tulus, dan melakukan apa saja dengan jujur. Tuhan lihat semua kita, karena Tuhan tahu semua batin hati manusia. Jika kita melakukan apa yang cocok dengan Tuhan, Tuhan cocok dengan kita. Tuhan yang berkati dengan kita. Jangan curang, katakan amin. Tidak boleh curang, katakan amin. Jauhkan diri dari curang, katakan amin. Karena curang sama dengan melawan Tuhan. Melawan Tuhan sama dengan bunuh diri. Bunuh diri. Saudara-saudara sekalian, nomor 2, rancangan orang jahat. Rancangan orang jahat. Sudah begitu banyak orang jahat di bawah kolong langit ini, jangan ditambah lagi. Karena kejahatan membuat Tuhan marah. Karena Tuhan ingin semua umat-umatnya melakukan yang baik. Tuhan rindu semua ciptaannya melakukan yang baik. Saya contoh, maukah Anda dijahati orang? Tentu tidak. Maukah engkau, anakmu itu dijahati orang? Istrimu dijahati orang? Cucumu dilakukan sesuatu yang jahat oleh orang? Tentu tidak. Sama halnya dengan kita tidak mau orang menjahati kita dan keluarga kita. Kita juga jangan menjahati orang. Setuju? Setuju. Kita juga jangan merancang hal yang jahat, merencanakan yang jahat, berbuat jahat, melakukan yang jahat kepada orang. Rancangan kejahatan kita lihat dalam Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Jadi kejahatan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan memandang dan menilai perbuatan jahat itu keji. Contoh, seseorang yang memperkosa orang itu keji perbuatannya. Seseorang yang memukul ibunya itu keji. Seseorang yang berbuat khianat, sesuatu yang mempermalukan itu keji. Bagi Tuhan, orang yang melakukan kejahatan itu keji. Di mata Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan itu keji. Tapi orang yang suci hatinya, kata firman Tuhan, orang yang perkataannya ramah itu suci. Haleluya. Haleluya. Jangan melakukan yang jahat, karena itu akan membuat ketersinggungan di hati Tuhan. Ayat yang kedua, Yeremia pasal 11 ayat 15. Apalagi urusan kekasihku di dalam rumahku. Siapa itu kekasih Tuhan dalam rumah Tuhan? Imam. Siapa lagi kekasih Tuhan dalam rumah Tuhan? Nabi. Siapa lagi kekasih Tuhan dalam rumah Tuhan? Para imam, para pekerja, para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Itu disebut kekasih Tuhan. Kenapa mereka disebut kekasih Tuhan? Mereka yang melayani Tuhan siang dan malam. Mereka yang berbuat ibadah siang dan malam. Mereka menyampaikan firman kepada umat-umat Tuhan. Mereka adalah guru-guru yang mengajar umat-umat Tuhan. Tapi coba perhatikan di sini.
Ayat lanjutnya, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Jadi sama nilainya antara manusia luar yang tidak beribadah, yang tidak bergereja, yang tidak bertuhan. Ada rancangan-rancangan jahat dan Tuhan memandang itu keji. Tapi ternyata dalam rumah Tuhan itu juga ada perancang-perancang yang jahat. Mereka disebut sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan itu berarti dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, makan berkat Tuhan, minum berkat Tuhan, punya fasilitas dari Tuhan. Mereka imam, gembala, guru, nabi, tetapi mereka telah melakukan rancangan-rancangan yang jahat. Jangan bilang hanya penjahat saja yang jahat, orang luar sana saja yang jahat. Ternyata di dalam rumah Tuhan juga ada pelaku-pelaku kejahatan. Alkitab tandaskan di sana, dapatkan nasar-nasar dan daging yang suci, melewatkan malapetaka daripadamu sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Artinya ayat ini sangat menjelaskan ibadah korban daging, persembahan kepada Tuhan tidak diterima oleh Tuhan lagi, dan Tuhan tidak dapat dibuat, Tuhan tidak dapat dihibur, Tuhan tidak dapat dibujuk, Tuhan tidak dapat ditarik hatinya. Dia akan segera melaksanakan hukumannya dalam bentuk malapetaka demi malapetaka. Dijauhkan kiranya Tuhan malapetaka itu terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Dijauhkanlah kiranya malapetaka itu terjadi di dalam gereja, di kota ini, di provinsi ini, di Indonesia. Dijauhkanlah kiranya. Maka dari itu para pelayan Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai merancangkan kejahatan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sedang mendidik saya, Tuhan sedang mengajar kita semua untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang indah dan sempurna. Saya ungkapkan tadi, rancangan Tuhan bukan selalu enak-enaknya, mancaman, indah-indah, bahagia-bahagia. Rancangan Tuhan bukan selalu terpenuhi kebutuhan kita. Kita mendapatkan segala sesuatu yang baik dan indah dari Tuhan. Tapi kadang-kadang rancangan Tuhan itu ada di dalam sakit kita, ada dalam derita kita, ada dalam duka kita, ada dalam kepedihan kita, ada dalam penderitaan kita. Kadang-kadang rancangan Tuhan itu kita dibawa kepada di lembah kekelaman, kita dibawa ke padang gurun yang tandus dan kering, tidak berair, tidak berbunga, tidak berbuah, tidak ada makanan. Kadang-kadang rancangan Tuhan itu kita dihina, dipermalukan, dicelah dan dinista. Kadang-kadang rancangan Tuhan kita begitu sakit perasaan kita, tetapi di ujung dari semua rancangan Tuhan ada kemuliaan, ada keindahan, ada mujizat, ada berkat, ada rahmat Tuhan yang luar biasa. Bertahanlah jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Yang ketiga, rancangan kelaliman. Udah begitu banyak orang kejam di muka bumi ini. Anak yang dilahirkan dibunuh, anak yang dipelihara kemudian ditelantarkan, istri yang dicintai kemudian ditinggalkan, orang tua yang melahirkan disepelekan dan dihinakan. Lalim,
Bukan cuma raja lalim, tapi ada begitu banyak orang lalim di bawah kolong langit ini. Bayangkan, orang mau saja tertawa melihat kerisnya dan pedangnya berlumur darah. Orang begitu enak melihatnya pistolnya meledak menembak orang. Atau orang begitu tertawa ria mencapai kemenangan ketika dia menembakkan rudal atau roket ke sebuah kota, membunuh rakyat sipil dan menghancurkan perekonomian sebuah bangsa atau sebuah kota. Lalim namanya. Kita harus memiliki hati yang lembut, penuh kasih, sama seperti Yesus yang mengasihi. Ini ayat firman-Nya, Yesaya 59 ayat 7. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Rancangan kelaliman, rencana-rencana yang tak cuma busuk, bau, tapi rancangan berlumur darah yang meninggalkan keruntuhan, kebinasaan, dan kematian. Ada orang tertawa melihat orang susah. Ada orang gembira melihat orang merasakan kemalangan. Ada orang gembira, suka sekali, senang sekali melihat orang dalam kesusahan. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus bersusah dengan orang yang bersusah, menangis dengan orang yang menangis, menderita dengan orang yang menderita, merasa susah melihat orang yang tengah dalam kesusahan. Jika kita memiliki potensi, memiliki kemampuan, baiklah kita memberi bantuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang Tuhan suka bagi kita. Larang diri kita melakukan kelaliman, larang otak kita melakukan rancangan kelaliman. Hindarkan diri dari semua itu. Lakukan kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Perbuatlah kebajikan. Itu yang Tuhan suka. Semua yang suka hal ini katakan amin. Sekarang nomor 4. Apalagi rancangan manusia itu? Rancangan manusia jelas tertulis di dalam Alkitab, rancangan kedurjanaan. Rancangan kedurjanaan, Yeremia pasal 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan kedurjanaan? Ini dosa sebuah kota. Sebuah kota yang penuh dengan kedurjanaan. Di sana ada tindak kriminal, ada perampokan, dan ada pencurian. Di Yerusalem ada apa lagi? Ada perkelahian, ada pengerusakan, ada pembunuhan. Di Yerusalem ada apa lagi? Di Yerusalem ada penghinaan kepada Tuhan, ada pemujaan berhala, penghinaan kepada Tuhan. Ini perbuatan-perbuatan durjana. Jangan sampai itu ada dalam keluarga kita. Tidak boleh ada dalam keluarga kita perbuatan-perbuatan durjana. Tidak boleh ada dalam komunitas kita kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan yang durjana. Tidak boleh ada dalam organisasi kita kelakuan, tindakan-tindakan yang durjana. Tidak boleh ada okultisme, tidak boleh ada kriminalitas, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh hal-hal yang menghinakan Tuhan. Marilah kita di hati kita dan pikiran kita, kita tanam benih-benih kasih, benih-benih sayang, benih-benih cinta yang menumbuhkan rasa hormat pada diri sendiri, rasa hormat kepada semua manusia, dan terlebih rasa hormat hanya kepada Tuhan. 2 poin lagi. Apa yang ada dalam rancangan manusia? Ini 2 poin yang indah sekali yang kita perlu lakukan.
Sedangkan 4 poin yang tadi itu yang kita perlu hindari, jauhi, dan tinggalkan. Haleluya. Ini nomor 5, rancangan orang benar. Haleluya. Rancanglah dengan benar, kerjakan dan lakukan dengan benar, selesaikan rancangan itu dengan benar, dan nikmati hasilnya secara benar. Ada orang udah kerja, udah pikir benar, rancang benar, menghasilkan yang benar, ketika ada hasilnya dipakai secara tidak benar. Misalkan Tuhan sudah kasih berkat banyak, tetapi berkat yang banyak itu dipakai beli dosa, dipakai bayar kejahatan. Ini berbahaya. Kita baca Alkitab, Amsal 12 ayat 5. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Rancangan orang benar itu adil. Haleluya. Otaknya adil, hatinya adil, perilakunya adil, hidupnya adil, perbuatannya adil, sepak terjangnya adil. Nah, kalau dia demikian, maka ia mempermuliakan Tuhan, dan Tuhan akan permuliakan diri dan keluarganya. Nah, gereja juga harus adil. Nah, kalau demikian itu indah. Jangan sampai ada rancangan buruk, atau jangan sampai ikut serta dalam rancangan yang tidak adil. Cocokkan dirimu dengan firman, cocokkan otakmu dengan Tuhan, cocokkan juga rohmu dengan firman Allah yang hidup. Maka niscaya hidup kita akan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Haleluya. Mau merancang dengan benar? Sekarang yang terakhir, rancangan orang rajin. Rancangan orang rajin. Ada kebun besar, tanah luas, tapi kalau tidak dikerjakan, itu adalah semak belukar yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada sawah yang luas dan besar, puluhan hektar, kalau hanya dilihat kemudian diceritakan kebunku luas, sawahku luas, kalau tidak dikerjakan maka akan tumbuh pohon-pohon dan itu tidak akan memberikan hasil apa-apa. Ada toko, tokonya besar tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah menyambut langganan, maka akan kehilangan langganan dan tidak ada berkat di situ. Ada kerjaan, ada tugas, pegawai negeri misalnya, sudah Tuhan kasih pekerjaan tapi tidak ke kantor, tidak bekerja sesuai dengan tupoksi, maka tidak ada hasil, bahkan bisa berujung kepada pemecatan. Nah, kita lihat dalam Amsal 21 ayat 5, laporan Alkitab selalu ya dan amin. Laporan Alkitab itu selalu berkat. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Setiap orang yang rajin, rancangannya itu mendatangkan kelimpahan. Ada orang bilang sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Tapi bukit yang besar kalau tidak diolah, makin lama makin habis. Harus ada keseimbangan di sini. Tapi yang jelas pesan yang kuat dari firman Tuhan ini adalah kita harus memiliki rancangan yang rajin. Selama otak masih bisa berfungsi dengan baik, berpikirlah dan
berancanglah sebagaimana orang rajin. Ketika sudah mempunyai rancangan, maka gunakan tangan untuk kerja, gunakan kaki untuk berusaha, gunakan hati secara moral untuk bekerja secara tulus, jujur, dan benar. Haleluya. 4 poin tadi mendatangkan kutuk. 4 poin pertama mendatangkan amarah Tuhan, mendatangkan tindakan tegas dari Tuhan. Tapi 2 poin kedua mendatangkan berkat dan rahmat bagi orang-orang percaya. Salah satu yang terpenting adalah saudara paling suka. Apa itu? Rajinlah beribadah. Aminnya cuma 23%. Rajinlah beribadah. Sudah 79%. Rajinlah beribadah. Amin. Sudah 100%. Tuhan Yesus memberkati.